Crazy Rich Asian, Bab 1, Bagian 4. Nicholas Young, New York. Nick duduk membungkuk memeriksa makalah di sofa kulitnya yang sudah lusuh, ketika Rahel dengan santai membuka percakapan. Jadi, bagaimana ceritanya saat kita menginap di rumah orang tuamu? Apakah kita akan tidur sekamar, atau itu bakal menimbulkan skandal? Nick menelengkan kepala. Kurasa kita akan sekamar. Kau rasa atau kau tahu? Jangan khawatir, begitu kita sampai semua bisa diatur. Diatur. Biasanya Rahel merasa frasa-frasa Inggris Britania Nick begitu menarik. Namun untuk kali ini malah sedikit membuat frustrasi. Merasakan kegelisahannya, Nick berdiri, berjalan mendekat ke tempatnya duduk, dan mengecup puncak kepalanya lembut. Tenang saja. Orang tuaku bukan tipe orang yang peduli soal urusan pembagian kamar. Rahel bertanya-tanya apakah itu benar. Dia mencoba kembali membaca situs petunjuk perjalanan Asia Tenggara dari Departemen Luar Negeri. Sementara Rahel duduk dalam pendar cahaya laptop, Nick mau tak mau mengagumi betapa cantik pacarnya, sekalipun di penghujung hari yang panjang. Bagaimana dia bisa seberuntung itu? Semua mengenai Rahel. Dari kulit yang basah sehabis lari pagi di pantai, sampai rambut hitam legamnya yang terurai sebahu, menyampaikan kecantikan alami dan sederhana. Begitu berbeda dari gadis-gadis berpenampilan siap untuk karpet merah, seperti yang dibesarkan bersamanya. Sekarang Rahel tanpa sadar menggosok-gosokkan jari telunjuk ke bibir atasnya. Alisnya sedikit mengerut. Nick sangat mengenal gerakan itu. Apa yang dikhawatirkan gadis itu? Sejak dia mengundang Rahel ke Asia beberapa hari lalu, pertanyaan-pertanyaan terus menumpuk. Di mana mereka akan menginap? Bingkisan apa yang harus dibawa untuk orang tuanya? Apa yang Nick ceritakan pada mereka mengenai dirinya? Nick berharap dapat menghentikan otak analitis Rahel yang brilian agar tidak memikirkan setiap aspek dari perjalanan itu secara berlebihan. Dia mulai melihat bahwa Astrid benar. Astrid bukan hanya sepupunya, namun juga wanita kepercayaannya yang terdekat, dan Nick menyampaikan ide untuk mengundang Rahel ke Singapura untuk pertama kalinya dalam pembicaraan telepon mereka minggu lalu. Pertama-tama, kau tahu bahwa dengan begitu kau bakal langsung menaikkan semua ke level berikutnya, kan? Apa ini benar-benar yang kau inginkan? Astrid menembak langsung. Tidak. Ya, mungkin. Ini hanya liburan musim panas. Ayolah Niki, ini bukan hanya liburan musim panas. Bukan begitu cara pikir perempuan dan kau tahu itu. Kalian telah pacaran serius hampir 2 tahun sekarang. Kau sudah berumur 32 tahun dan sampai sekarang kau tidak pernah membawa pulang siapapun. Ini sesuatu yang besar. Semua orang akan berasumsi bahwa kalian akan... Tolong, Nick mengingatkan, jangan sebut kata M. Benar kan? Kau tahu persis itu yang akan dipikirkan semua orang. Yang paling utama, aku berani jamin itu yang ada di pikiran Rahel. Nick mendesah. Mengapa semuanya harus menjadi hal besar? Ini selalu terjadi setiap kali dia mencari pendapat dari sudut pandang wanita. Menelpon Astrid mungkin bukan ide bagus. Astrid hanya 6 bulan lebih tua darinya, tetapi sepupunya itu kadang terlalu bersikap seperti kakak perempuan. Dia lebih suka sisi Astrid yang pelin-pelan dan peduli setan. Aku hanya ingin menunjukkan pada Rahel sisi duniaku, itu saja. Tidak ada maksud lain. Dia mencoba menjelaskan. Dan kurasa sebagian dari diriku ingin melihat bagaimana reaksinya soal itu. Dengan itu yang kau maksud keluarga kita? Ujar Astrid. Tidak, bukan hanya keluarga kita. Teman-temanku, pulau, semuanya. Apa aku tidak bisa pergi berlibur dengan pacarku tanpa hal itu menjadi insiden diplomatik? Astrid terdiam sesaat, mencoba menelaah situasinya. Ini hubungan sepupunya yang paling serius. Bahkan sekalipun Nick belum siap mengakuinya pada diri sendiri, Astrid tahu bahwa di tingkatan bawah sadar, setidaknya Nick mengambil langkah penting selanjutnya untuk menuju altar. Namun langkah itu perlu ditangani dengan sangat hati-hati. Apakah Nicky benar-benar siap menghadapi semua ranjau yang bakal diaktifkannya?
Sepupunya itu bisa cukup tidak sadar akan kerumitan dunia tempatnya dilahirkan. Mungkin Nick selalu dilindungi oleh nenek mereka karena merupakan cucu kesayangan. Atau mungkin Nicky hanya terlalu banyak menghabiskan waktunya di luar Asia. Dalam dunia mereka, tidak bisa begitu saja membawa gadis tak dikenal tanpa pemberitahuan. Kau tahu, aku berpendapat bahwa Rahel itu baik, sungguh. Tapi kalau kau mengundangnya pulang bersamamu, itu akan mengubah hubungan kalian, entah kau suka atau tidak. Nah, aku bukannya mengkhawatirkan apakah hubungan kalian dapat mengatasinya. Aku tahu bisa. Kekhawatiranku lebih soal bagaimana semua orang lain akan bereaksi. Kau tahu betapa kecilnya pulau ini. Kau tahu situasinya bisa seperti apa dengan suara Astrid tiba-tiba teredam, jeritan staccato siren polisi. Itu suara yang aneh. Kau sekarang di mana? Tanya Nick. Aku sedang di jalan, jawab Astrid. Di Singapura? Bukan, di Paris. Apa? Paris? Nick bingung. Yap, aku di Rodebury. Dan 2 mobil polisi baru saja melintas. Aku kira kau di Singapura. Maaf, aku menelpon begitu larut. Kupikir di tempatmu sudah pagi. Tidak apa-apa. Baru jam 1:30. Aku sedang berjalan balik ke hotel. Apa Michael bersamamu? Tidak, dia sedang ada kerjaan di Cina. Apa yang kau lakukan di Paris? Hanya perjalanan musim semi tahunan, kau tahu kan? Oh ya? Nick baru ingat kalau Astrid menghabiskan setiap April di Paris untuk mengepas baju-baju barunya. Nick pernah menemuinya sekali di Paris, dan dia masih ingat betapa menarik namun membosankannya duduk di studio Yves Saint Laurent di Avenue Marceau, mengamati 3 penjahit mondar-mandir di sekeliling Astrid. Sementara sepupunya itu berdiri dengan sikap zen, terbalut dalam baju rancangan halus untuk rentang waktu yang rasanya seperti sudah 10 jam, dan sibuk mendenggak Diet Coke untuk melawan jet lag. Astrid menatapnya bagaikan sosok dalam lukisan barok, seorang putri kerajaan Spanyol yang tunduk pada ritual kostum kuno dari abad ke-17. Kala itu sedang musim yang tidak menarik, kata Astrid padanya, dan dia hanya membeli 12 potong baju musim semi itu, menghabiskan lebih dari 1 juta euro. Nick bahkan tidak ingin membayangkan berapa banyak uang yang dihabiskan Astrid dalam perjalanannya kali ini, karena tidak ada orang di sana untuk mengekangnya. Aku kangen Paris, sudah lama sekali sejak aku terakhir ke sana. Ingat perjalanan gila kita di sana bersama Eddie? Tanya Nick. Ayo, jangan ingatkan aku. Itu terakhir kalinya aku berbagi suit dengan bajingan itu. Astrid menggigil, memikirkan bahwa dia tidak akan pernah bisa menghapus bayangan sepupu Hongkongnya itu dengan penari telanjang cacat dan kue-kue sus coklat. Apa kau menginap di penthouse George V? Seperti biasa. Kau memang makhluk kebiasaan. Akan super gampang untuk membunuhmu. Kenapa tidak kau coba? Ya, lain kali kalau kau ke Paris, beritahu aku. Mungkin aku akan mengejutkanmu dan melompati kolam dengan perangkat pembunuh spesialku. Oh, apa kau akan membuatku pingsan, menempatkanku di bak mandi dan menuangkan asam ke atasku? Tidak, untukmu bakal ada solusi yang jauh lebih elegan. Kalau begitu, kemari dan tangkaplah aku. Aku akan ada di sini sampai awal Mei. Bukankah sebentar lagi kau mendapat semacam liburan musim semi? Kenapa tidak mengajak Rahel ke Paris untuk akhir pekan panjang? Seandainya saja bisa. Liburan musim semi sudah bulan lalu, dan kami para asisten interim rekanan pengganti profesor tidak mendapat ekstra cuti. Tapi Rahel dan aku libur sepanjang musim panas, makanya aku ingin mengajaknya pulang. Astrid menghela napas. Kau tahu apa yang akan terjadi begitu kau mendarat di bandar udara Changi dengan gadis ini dalam pelukanmu, kan? Kau tahu betapa brutal situasinya bagi Michael ketika kami mulai pacaran secara terbuka. Itu 5 tahun lalu, dan dia masih berusaha membiasakan diri. Kau benar-benar berpikir Rahel sudah siap untuk semua itu? Apakah kau siap untuk itu? Nick tetap diam. Dia menerima semua yang Astrid katakan, namun dirinya telah mengambil keputusan. Dia siap. Nick jatuh cinta setengah mati pada Rahel, dan sudah waktunya memamerkan gadisnya ke seluruh dunia. Nicky, seberapa banyak yang dia tahu? Tanya Astrid.
Soal apa? Tentang keluarga kita. Tidak banyak. Kau satu-satunya yang pernah ditemuinya. Dia berpendapat kau memiliki selera tinggi soal sepatu, dan bahwa suamimu sangat memanjakanmu. Itu saja. Kau mungkin sebaiknya mempersiapkannya sedikit, ujar Astrid seraya tertawa. Apa yang harus dipersiapkan? Tanya Nick ringan. Dengar, Niki, kata Astrid, nadanya berubah serius. Kau tidak bisa melemparkan Rahel begitu saja seperti ini. Kau perlu mempersiapkannya. Kau dengar?